Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahat semuanya. Channel Kang Rafiq TV kembali hadir di hadapan dulur-dulur mahat semuanya. Siang hari ini Kang Rafiq TV akan menyajikan program unggulan kami, yaitu kajian kitab klasik. Di program kajian kitab klasik kali ini, Kang Rafiq akan mengkaji kitab Mustalahul Hadis dengan tema sejarah kitab ilmu mustalah hadis. Dulur-dulur mahat semuanya pasti sudah pada penasaran ya dengan sejarah ilmu mustalah hadis. Mari kita kaji bersama. Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum terbukukan dan ditulis. Ada yang di tulang, ada yang di kulit binatang, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batang pohon, dan sebagainya. Al-Quran dan hadis belum ditulis sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu masih ada beliau, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar bermusyawarah. Pada zaman Abu Bakar, beliau bermusyawarah dengan Sayyidina Umar. Terkait dengan apa? Terkait dengan pembukuan Al-Quran. Nah, kenapa? Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar ini sudah tercetus ide untuk membukukan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi hadis belum dibukukan. Kenapa? Karena takutnya nanti bercampur antara Al-Quran dan hadis. Sehingga kedua hal ini, Al-Quran dan hadis, tidak dibukukan bersama-sama, tidak ditulis secara bersamaan. Dulur-dulur mahat semuanya, latar belakang dari Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menulis dan membukukan Al-Quran itu khawatir nanti akan lenyap. Karena apa? Karena tidak ada bukti otentik yang ada sebagai pembuktian legitimasi Al-Quran. Sehingga beliau, Sayyidina Abu Bakar, bersepakat dan mufakat terhadap Sayyidina Umar untuk membukukan kitab Al-Quran, belum kitab hadis. Nah, dulur-dulur mahat semuanya, di saat yang sama muncul ahli bid'ah, muncul ahli fitnah, yang mereka hanya memandang kepentingan mereka sendiri, tidak kepentingan agama, tidak kepentingan akhirat, tidak kepentingan Islam. Mereka hanya peduli pada kepentingan golongan dan pribadi mereka sendiri-sendiri. Sehingga di sini merajalela pelaku bid'ah, orang-orang munafik, mengatakan bahwa hal ini adalah dari Rasulullah, hal ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Sehingga banyak dari para sahabat itu mulai
mengkaji dan mengkritisi kabar-kabar yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kenapa? Karena adanya pelaku-pelaku bid'ah yang merajalela, pelaku-pelaku kejahatan yang hanya memuaskan nafsu mereka, pribadi mereka, golongan mereka. Dulur-dulur mahat semuanya. Nah, mulai saat ini, mulai hal inilah muncul bahasan-bahasan ilmu mustalah hadis, bahasan-bahasan yang terkait dengan mustalah hadis. Imam Muslim yang meninggal pada tahun 261 Hijriah, beliau mengatakan bahwa lam yakunu yas'aluna anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayanduru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum wa yanduru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum. Imam Muslim pernah beliau mengatakan dalam sebuah keterangan, para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertanya tentang isnad, bertanya tentang sanad, bertanya tentang runtutan urutan yang dibawa. Akan tetapi falamma waqa'atil fitnah, ketika telah terjadi fitnah, telah terjadi huru hara, campur aduk antara kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan agama, maka qalu, para sahabat saling bertanya, sammu lana rijalakum, coba tunjukkan kepada kami mana sanad keilmuan, mana silsilah keilmuan. Nah, dulur-dulur mahat semuanya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal yang terkait dengan mustalah hadis, ada istilah sahih, ada istilah mutawatir, ada istilah dhaif, ada istilah hasan. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kriteria sanad keilmuan, silsilah keilmuan itu sangat penting, sehingga perlu dikodifikasikan dalam sebuah bentuk ilmu, yaitu namanya mustalahul hadis. Artinya ilmu mustalahul hadis itu muncul karena ada fitnah di kalangan para sahabat, fitnah di kalangan para tabi'in. Nah, para sahabat itu kemudian fayanduru ila ahli sunnati, melihat kepada orang-orang yang ahli sunnah. Oh, ini dhabitnya bagus. Oh, ini adil. Oh, ini hasan. Oh, ini kategorinya dhaif. Ini mu'dhal. Ini syad. Dan sebagainya. Oleh karena itu dalam istilah hadis ada bagian-bagian tertentu, bagian-bagian yang terpenting untuk kita pelajari. Ada hasan, ada mutawatir, ada dhaif, ada syad, ada mu'dhal, dan sebagainya. Dhabit itu apa? Syarat-syarat rawi itu apa saja? Rawi yang mutawatir itu bagaimana? Rawi yang hasan bagaimana juga? Bisa kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Selanjutnya wa yanzuru ila ahli bid'ah. Para itu juga melihat ahli bid'ah. Apa itu ahli bid'ah? Ahli sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Artinya bid'ah yang sayyi'ah. Dulur-dulur mahat semuanya, ketika melihat ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisuhum, hadisnya. Sehingga dalam ilmu mustalah hadis
ada istilah tidak dobit. Rawinya bukan termasuk rawi yang dobit. Dari uraian-uraian yang kita sampaikan, itu ketika kita pelajari ilmu mustalah hadis, maka kita juga akan mengetahui, oh ini toh hadis yang termasuk hadis yang sahih, ini termasuk hadis yang hasan, ini termasuk hadis yang mutawatir, hadis yang dhaif dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita belajar ilmu mustalah hadis, kita akan juga tahu kapasitas kandungan hadis dari min haitsus sanad, dari segi sanadnya. Dulu banget semuanya. Sanad keilmuan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita belajar sesuai dengan sanad keilmuan, silsilah keilmuan, maka kajian yang kita pelajari juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga semua hal yang terkait dengan ilmu mustalah hadis harus kita pelajari, harus kita telaah bersama-sama. Nantinya ilmu mustalah hadis itu juga tidak menutup kemungkinan akan mencakup hal-hal yang terkait dengan hukum fikih, hukum akidah, hukum tauhid, dan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Karena di hadis juga sudah banyak terkumpulkan hadis yang termasuk syariat, hadis yang termasuk muamalah, hadis yang termasuk munakah, hadis yang termasuk bagian-bagian ibadah. Diketahui dengan cara apa? Dengan cara kita tahu rawinya itu rawi yang hasan, rawi yang baik, rawi yang syad, rawi yang dhaif. Dulu banget semuanya. Kesimpulan yang akan kita munculkan dalam ilmu mustalah hadis nanti akan dapat berpengaruh juga dalam memberikan statement hukum, memberikan istimbatul hukmi yang tertera pada ilmu mustalah hadis. Jadi sejarah ilmu mustalah hadis itu dimulai sejak zamannya bid'ah merajalela, pada zaman para sahabat yang telah terjadi kekacauan, sehingga para sahabat bertanya ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah, oh ini ada hadis dari Rasul, oh ini ada ucapan dari Rasul, oh ini ada perbuatan yang seperti dari Rasul. Para sahabat bertanya, falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum, bertanya tentang silsilah keilmuan, silsilah rawi, silsilah sanad. Nah, dulu semua bisa diambil kesimpulan bahwa hal ini perlu kita kaji, hal ini perlu kita telaah. Kenapa? Dikarenakan ilmu mustalah hadis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hadis dari segi sanadnya. Apakah termasuk sanad yang sahih, sanad yang hasan, sanad yang dhaif, sehingga bisa disimpulkan bahwa itu termasuk hadis yang sahih, hadis mutawatir, dan hadis hasan, hadis dhaif, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat atas apa yang telah kita kaji, dapat memberikan satu sumbangsih terhadap mapel yang kita pelajari di madrasah. Demikian kajian kitab ilmu mustalah hadis pada program kajian kitab klasik kali ini. Semoga
apa yang Kang Rafiq sajikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan terhadap dulur-dulur maut semuanya. Tentang apa? Tentang ilmu mustalah hadis. Dulur-dulur maut semuanya, program super unggulan kami Kang Rafiq TV Competition akan mengadakan kompetisi ekonomi tahun 2020. Kapan itu? Coba ikuti ya, sebarkan. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Info lebih lanjut bisa dilihat di Instagram Kang Rafiq TV. Follow IG Kang Rafiq TV. Oke ya. Jika dulur-dulur mahot menyukai konten-konten yang kami sajikan, dukung terus konten-konten yang kami sampaikan nantinya. Dengan apa? Dengan memberikan like dan subscribe agar dulur-dulur mahot semuanya tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan nanti. Oke, nantikan konten kami hanya di channel kebanggaan Kang Rafiq TV. Sajian, edukasi, dan inspirasi. Semoga harapan kami, channel kami Kang Rafiq TV dapat menginspirasi dulur-dulur mahat semuanya agar bermanfaat juga untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.